Yang Mulia, jangan masuk lebih dalam, jika Anda memiliki sesuatu untuk didiskusikan, kami dari kekuatan teratas di surga, dan kami tidak ingin membunuh Anda, kami hanya ingin mendapatkan beberapa informasi. Ucap Yang Mulia Jiuyu berkata, dia menjadi sangat baik. Mereka semua berhenti, karena jika mereka jatuh, aura pedang itu akan menjadi lebih menakutkan, dan bahkan mereka akan terluka parah, jadi mereka berhenti di sini. Pada saat yang sama, mereka juga menatap Qin Chen dengan kaget, mata mereka berkedip, mereka terkejut karena Qin Chen masih bisa menahannya. Harus dipahami bahwa kekuatan di sini tidak dapat dengan mudah dilawan bahkan oleh Yang Mulia, bagaimana Qin Chen melakukannya. Mereka lebih menantikan rahasia Qin Chen. Haha, apakah kamu tahu sesuatu tentang itu? Ucap Qin Chen mencibir, muntah darah di sana, berlumuran darah, dan tulangnya terbuka. Qin Chen, kondisimu sangat buruk. Kembali dengan cepat. Saya dapat membuat Anda aman di Tiangong, kata Ye Guang, sangat khawatir tentang Qin Chen. Qin Chen, kembalilah. Ucap King Suguhua juga mengatakan bahwa dia juga sangat mengkhawatirkan Qin Chen, karena kondisi Qin Chen terlihat sangat buruk, dan dia mungkin akan jatuh di sini jika dia terus tinggal. Lihat, ini adalah Tuan Istana Yaomi dari alam surga timur, dan dia juga bisa membuat Anda tetap aman. Ucap Venerable Penghancur Bintang berkata, menunjuk ke Palace Master Yaomi, mencoba untuk mendapatkan persetujuan Qin Chen. Hanya mendengar nama Palace Master Yaomi, mata Qin Chen tiba-tiba tenggelam, mengungkapkan cahaya dingin, itu dia, tidak heran dia merasa begitu akrab. Tapi, kapan Palace Master Yaomi menerobos? Awalnya, Palace Master Yaomi hanya bersembunyi di belakang dan tidak ingin muncul terlalu banyak, tetapi sekarang, Yang Mulia Penghancur Bintang berbicara, dia hanya bisa tersenyum dan berjalan ke depan dan berkata, Qin Chen, saya Palace Master Yaomi, Anda adalah anggota dari alam surga timur saya, kembalilah dengan percaya diri, dan aku akan menjagamu tetap aman. Hahaha, Qin Chen tertawa sambil tersenyum. Itu hanya senyum dingin. Apakah mungkin untuk membuatnya tetap aman? Beberapa dari orang-orang ini ingin menangkapnya sepenuhnya, menyiksanya, dan mempelajari segalanya. Kekuatan teratas di surga itu konyol, kata Qin Chen. Yang Mulia Penghancur Bintang mengalihkan pandangannya dan berkata, kita semua adalah kekuatan tertinggi di surga. Saya ini berasal dari Istana Dewa Bintang. Tidak bisakah kamu percaya padaku? Yang Mulia Jiuyu juga berkata, ya, demi kedamaian surga, Gunung Suci Daewo saya telah menumpahkan darah di medan perang 10.000 ras. Anda harus mempercayai saya. Kembalilah, mungkin ada beberapa kesalahpahaman antara kamu dan aku. Ucap Zhuge juga berkata, tersenyum dengan sangat ramah, saya adalah keturunan dari Sekte Tianji. Alasan saya diarahkan kepada Anda hanya karena saya telah merasakan sesuatu dari Anda yang mungkin merugikan langit, jadi saya akan menangani Anda. Selama Anda menjelaskan dengan jelas, saya tidak akan menargetkan Anda secara alami. Banyak orang berkata dengan ramah. Hahaha, Qin Chen tertawa, senyumnya sangat dingin, dia akan merusak surga, apakah dia benar-benar bodoh? Apakah kamu tidak tahu apa kebajikanmu? Apakah kamu pikir kamu bisa menipuku? Bermimpi. Saya, Qin Chen, berdiri tegak dan tidak pernah melakukan sesuatu yang merugikan umat manusia. Sebaliknya, Anda Zhuge Rulong, Anda memiliki hati yang jahat, Anda lah yang sangat berbahaya. Ucap Qin Chen memarahi. Bahkan jika dia mati, dia tidak akan melihat ke belakang. Wajah Zhuge Rulong berwarna hijau, dan dia dengan dingin berkata, semuanya, Anda telah mendengarnya, bukan saya tidak memberikan kesempatan kepada Qin Chen ini, tetapi dia bersikeras untuk mencoba mati. Apakah dia benar-benar berpikir dia adalah seorang Tianjiao yang luar biasa? Itu hanya master suci tahap akhir, dan dia berani menentang takdirku. Zhuge Rulong berkata lagi dengan dingin, keluarga Zhuge saya menyerahkan kepala dan darah mereka untuk umat manusia. Saat itu, Sekte Tianji menghitung takdir surga, tetapi mendapat serangan balik dan musnah. Keluarga Zhuge saya mewarisi warisan dari keluarga Tianji. Bahkan jika jiwanya hilang, apa itu? Dia berkata dengan angkuh, dengan kebenaran yang menginspirasi. Yah, Tianjizong. Tiba-tiba, desahan datang, dengan aura pembusukan, dan itu menyebar,
membuat tubuh yang terhormat di tempat ini menjadi kaku. Yang Mulia Penghancur Bintang dan yang lainnya terkejut dan melihat sekeliling dalam sekejap. Siapa yang berbicara? Suara ini, seolah-olah berasal dari kuburan, muncul tiba-tiba, sangat misterius, dan menjulang, dan jika tidak didengar oleh beberapa orang pada saat yang sama, bahkan mengira itu adalah kesalahan mereka sendiri. Mungkinkah masih ada orang di jurang penguburan pedang ini? Namun, kesadaran ilahi mereka menyapu kemana-mana, mereka tidak dapat melihat orang sama sekali, dan tidak dapat menarik napas. Dikelilingi oleh niat pedang yang sunyi, dengan niat membunuh, itu busuk, seolah terkubur selama ratusan juta tahun. Semua orang kaget, tubuh mereka kaku, dan mereka orang terhormat, tapi dari ujung kepala sampai ujung kaki, ada perasaan tulang berbulu. Bahkan Palace Master Yaomi merasakan kedinginan, dan merasakan kepedihan. Qin Chen tampak sedih. Orang-orang ini terlalu tercela. Mendengar desahan ini saat ini, dia kaget, karena dia tidak tahu dari mana asal suara itu. Dia hanya samar-samar merasa bahwa itu sepertinya berasal dari jurang pedang yang terkubur. Jauh di lubuk hati, apakah masih ada orang yang hidup di jurang penguburan pedang ini? Namun, bahkan jika dia datang ke sini, dia tidak bisa menahannya lagi. Dia bisa bertahan dengan mengandalkan kekuatan buku pedang tanpa nama, pedang kecil misterius dan kartu pedang. Jika dia digantikan oleh Yang Mulia Penghancur Bintang dan yang lainnya, dia tidak akan berani mengatakan mereka akan bisa berdiri dengan bangga di sini, kalau tidak mereka akan bergegas lebih awal. Tapi sekarang, dari kedalaman jurang penguburan pedang, suara tua seperti itu keluar. Pada saat ini, tubuh para Yang Mulia tegang, jiwa mereka berkilauan, dan kesadaran spiritual mereka melonjak dengan hebat. Tiba-tiba, mereka mundur dengan cepat, tubuh mereka menjadi semakin kaya energi, dan darah mereka menyebar, dan berbagai aturan didistribusikan dengan padat, ini untuk berjaga-jaga. Mereka kehilangan suara, menunjukkan kengerian, semua menatap bagian bawah pedang yang terkubur dalam jurang, dengan rasa takjub yang tak terlukiskan. Karena mereka semua menemukan sumber desahan itu, meskipun mereka tidak tahu dari mana asalnya, mereka akhirnya memutuskan bahwa itu memang dari dasar jurang. Hanya saja ketika mereka tiba di sini, mereka hampir tidak bisa bertahan, merasa seperti tubuh yang hancur, siapa yang bisa bertahan di kedalaman pedang yang terkubur dalam jurang ini? Dan siapa pihak lainnya? Apakah orang kuat teratas di depan mereka? Siapa yang berbicara? Ucap Yang Mulia Penghancur Bintang menatap jurang di bawah, di mana kabut hitam berkabut dan tidak ada petunjuk yang terlihat. Pada saat ini, semua orang ngeri, dan jiwa mereka sepertinya meledak, dan mereka menunduk kaget. Suara ini, di cakram giok keberuntungan alam semesta, Master Pedang Abadi menunjukkan kegembiraan, karena dia merasa bahwa suaranya sangat akrab, meskipun busuk, tetapi meraung dengan jiwanya, seolah-olah dia pernah mendengarnya di suatu tempat. Qin Chen juga ketakutan. Siapa yang berbicara? Mungkinkah dia adalah ahli top kuno di paviliun pedang Tongtian? Ini tidak mungkin. Memikirkan master yang menakutkan di bawah jurang ini, Qin Chen merasa kulit kepalanya mati rasa. Yang Mulia Penghancur Bintang dan yang lainnya juga terkejut. Siapa Yang Mulia? Ucap Yang Mulia Ye Guang berkata dengan suara yang dalam, dan mereka semuanya waspada. Kekuatan Yang Mulia melonjak melalui tubuhnya. Itu luar biasa. Di jurang makam pedang paviliun pedang Tongtian, ada orang yang masih hidup. Mereka berkomunikasi dengan hati-hati dan mengetahui bahwa mereka adalah master pertama yang memasuki tempat ini. Sebelum mereka, tidak ada orang lain yang akan masuk. Maka orang yang membuka mulut di sini pasti master yang ada di kuburan pedang. Mata Zhuge-Rulong melonjak dengan cahaya takdir dan menyimpulkan secara rahasia, tetapi dia baru saja mulai menangkap nafas takdir, dia tiba-tiba memuntahkan seteguk darah, dan mundur dengan kaget. Dia diserang balik, itu hanya perhitungan, dan dia mendapat reaksi balik. Aura pembusukan dan perubahan tetap ada, membuatnya menjadi ancaman kematian yang fatal. Dia merasa bahwa pihak lain sudah sangat tua dan busuk, dan telah memasuki tahap akhir pembusukan, bahkan separuh kakinya telah menginjak papan peti mati. Itu adalah makhluk yang menunggu saat terakhir kematian dalam tidur nyenyak. Bahkan, tidak ada jejak kehidupan pihak lain di sungai panjang takdir, dan dia seharusnya sudah lama mati,
tetapi dia berbisik dan membuat kulit kepalanya mati rasa. Kekuatan takdir. Suara itu berdering lagi, sayangnya, itu hanya sehelai bulu dan kamu tidak pernah memahami esensinya. Anda bukan keturunan langsung dari sekte rahasia surgawi. Apakah Anda orang buangan yang diusir dari sekte rahasia surgawi? Takdir sangat luas dan tidak dapat diprediksi. Bahkan sesepuh dari sekte Tianji kuno tidak berani mengatakan bahwa dia benar-benar bertanggung jawab atas takdir, dan dia kagum pada takdir. Anda hanya mengendalikan kulit takdir, tapi Anda bermain dengan takdir. Suara ini berbisik, bergema di benak Zhuge Rulong, dan pesan yang dikirimnya mengejutkan semua orang. Sesepuh Tianji, itu adalah pendiri sekte Tianji kuno, penguasa takdir yang sebenarnya, tetapi dia berkata terus terang, menurut orang ini dia siapa? Berpura-pura bodoh, siapa yang mulia? Ucap venerable penghancur bintang berteriak. Di depannya, sebuah bintang gelap melayang ke atas dan ke bawah, meletus dengan niat membunuh bintang yang mengerikan, meledak ke dalam kabut di bawah. Tiba-tiba, kabut melonjak, niat membunuh bintang yang mengerikan ini tiba-tiba dimusnahkan oleh niat pedang yang tak berujung, kekuatan yang menakutkan kembali, dan yang mulia penghancur bintang mendengus, dan darah meluap dari sudut mulutnya. Kekuatan bintang-bintang, apakah itu anggota istana Dewa Bintang? Bahkan jika Star-Lord dari Stargate Palace Anda ada di depan saya, dia tidak berani berbicara seperti ini. Nafas yang lemah dan dekaden datang, sangat terang, gelap, dengan ingatan masa lalu dan perubahan hidup. Kamu telah mengganggu tidur nyenyaku. Kapan umat manusia akan begitu tinggi saat menghadapi generasi muda, seperti naga yang memandang rendah semut? Ras manusia saya, berjalan dalam harmoni, bersatu sebagai satu, pernahkah Anda memikirkannya? Ketika yang lain adalah semut, ada naga biru yang melihat ke bawah dan menunggu. Desahan ringan datang dengan kekecewaan. Ada keheningan singkat di tempat kejadian, dan wajah beberapa orang terhormat tampak serius. Mereka saling memandang dan sangat gugup. Sebuah cermin kuno muncul di depan Yang Mulia Jiuyu, dengan aura tua. Itu benar-benar mencerminkan pemandangan kabur di dasar jurang dan melakukan deduksi. Samar-samar, sepertinya melihat yang rusak. Mayat itu sepertinya sudah lama mati. Di cermin kuno, berbagai garis terjalin, dan banyak simbol muncul. Terlebih lagi, Zhuge Rulong menarik roda takdir, dan di matanya, takdir mengalir, mendeteksi kenyataan di bawah, dan melihat lebih banyak petunjuk. Mayat kuno itu memang tidak memiliki tanda-tanda kehidupan, di sana bersila, seolah-olah memegang pedang kuno yang sederhana dan sunyi, telah mati selama bertahun-tahun. Ketika cermin kuno mendeteksi gambar ini, tiba-tiba terdengar suara retakan. Ini adalah harta yang terhormat, tetapi pada saat ini, ada beberapa retakan, seolah hendak meledak, dan cermin itu bergetar. Yang Mulia Jiuyu terkejut, mengetahui bahwa cermin kuno seharusnya menemukan semacam pemandangan tabu, tetapi itu hanya reruntuhan yang mati, dan itu bisa menyebabkan harta yang mulia di Gunung Daewo terbelah dan hampir hancur. Dia segera menarik kembali cermin kuno itu, tetapi retakan di atasnya sudah muncul. Rune pada cermin kuno benar-benar redup, seolah-olah dihapus, membuat Yang Mulia Jiuyu sangat tertekan. Pada saat yang sama, dia mendengus dan sudut mulutnya dipenuhi darah. Apa? Zhuge Rulong juga berteriak, karena dia juga menghitung, dia mendapat pukulan balik, dan darah mengalir dari matanya. Dia segera berhenti menghitung, tidak berani menyinggung sedikit pun, tetapi beberapa dari apa yang dia lihat sebelumnya sudah cukup, memungkinkan mereka untuk memahami banyak hal. Yang Mulia sebenarnya sudah lama mati, hanya menyisakan sisa jiwa, seharusnya begitu. Ucap venerable penghancur bintang berbisik, mereka semua melihat semua ini, mata mereka berangsur-angsur cerah, dan kepercayaan diri mereka berangsur-angsur meningkat. Meskipun keberadaan kuno ini membuat mereka takut, sebenarnya lebih lemah dari yang mereka kira. Bahkan sekarang, itu hanya kosong dan tidak bisa berbuat apa-apa. Ini bukan karena kebangkitan orang kuat kuno ini, melainkan gumpalan obsesinya bergema di kuburan ini seperti hantu, membuat suara terakhir. Yah, cermin kuno adalah harta paling berharga dari Gunung Daewo Sensan, tapi sayangnya, saya hanya melihat satu produk sampingan, bukan barang yang asli. Cermin asli menerangi ratusan juta sungai dan gunung,
berisi siklus hidup dan mati, yang dapat mengubah daging menjadi tulang. Suara kuno terdengar lagi, sangat lemah, dan suara itu keluar, dan juga sangat tenang. Namun, setelah mendengar suara misterius ini berkata demikian, Yang Mulia Jiuyu menjadi berbulu untuk pertama kalinya. Sebab, cermin kuno di tangannya memang produk sampingan, bukan produk asli. Produk asli adalah harta karun Gunung Dewa Dayu. Itu dipegang oleh penguasa gunung. Bagaimana itu bisa jatuh ke tangannya? Apa yang dia miliki di tangannya tidak lebih dari harta kelas wakil biasa. Namun, hal ini adalah rahasia Gunung Suci Daewo mereka. Hanya sedikit orang di luar yang mengetahuinya, karena cermin asli belum digunakan selama ratusan juta tahun. Hanya dalam perang kuno, kekuatan teratas dari 10.000 ras pernah mendesaknya. Dalam pertempuran antara manusia dan iblis, dia terluka, dan sekarang dia telah berada di dalam debu selama bertahun-tahun, dan sedang dalam pemulihan. Bahkan Yang Mulia Ye Guang dan lainnya tidak mengetahui rahasia semacam itu, tetapi mereka diberitahu oleh orang ini. Ini membuatnya takut. Di samping, Yang Mulia Penghancur Bintang juga mengalami jantung berdebar. Dia mengingat pesan di istana. Pesan itu memberitahunya bahwa setelah Tuan Guru memerintahkannya untuk datang ke sini, dia harus berhati-hati untuk tidak menyinggung hal-hal di tempat ini dengan mudah. Jika ada sesuatu yang tidak normal, dia harus menarik diri dan tidak mengingini harta di sini. Memikirkannya sekarang membuatnya ketakutan. Senior, saya tidak punya niat untuk mengganggu Anda, saya akan pergi dulu. Ucap Venerable Penghancur Bintang selesai berbicara, berbalik dan pergi, tubuhnya menembus kehampaan, dan ingin kembali ke jurang penguburan pedang. Mereka tidak langsung pergi, tetapi ingin keluar dari jurang ini sebelum mengambil keputusan. Meskipun suaranya lemah dan tua, dan biasa-biasa saja, itu membuat mereka merasa ngeri, dan seluruh tubuh mereka tegak. Karena kamu ada di sini, mengapa buru-buru pergi? Anda semua adalah master top umat manusia kita. Leluhur telah memberikan kontribusi besar ke surga. Mendengarkan apa yang kalian katakan sebelumnya, kalian juga bersedia menumpahkan darah untuk umat manusia kita. Sekarang kalian telah datang ke jurang penguburan pedang di paviliun pedang Tongtian saya, kalian memiliki takdir dengan lelaki tua ini. Masuklah, mari kita bicarakan. Suara itu terdengar samar, membuat para penguasa besar ketakutan dan menyesal di hati mereka. Mereka menunda terlalu banyak waktu di sini, dan tiba-tiba membangunkan orang ini. Meskipun mereka tahu bahwa orang ini kemungkinan besar sedang duduk, itu hanya hantu, tetapi mereka juga takut akan muncul perubahan besar. Mereka mundur dan melarikan diri lebih cepat dari siapapun. Mereka yakin bahwa selama mereka meninggalkan jurang penguburan pedang, mereka akan baik-baik saja. Saat berada di luar, mereka dapat melakukan uji coba lebih lanjut dan membuat keputusan akhir. Namun, hasilnya membuat mereka kedinginan, seperti baskom berisi air dingin yang dituangkan dari atas kepala hingga telapak kaki mereka, menggigil, karena mereka terus mundur, hanya untuk menemukan bahwa mereka masih di tempat yang sama, berbaris menuju kedalaman jurang, dan jatuh ke jurang. Bagaimana itu bisa terjadi? Mereka berteriak, mendesak kekuatan yang mulia di tubuh mereka, dan kehilangan kondisi mereka. Mereka tidak lagi tenang, mereka tidak lagi tinggi di atas mereka, dan ketakutan yang tak dapat dijelaskan. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu seperti naga yang memandang rendah semut? Karena itu adalah naga, kamu akan turun ke bawah untuk memberitahu lelaki tua ini, dan membiarkan lelaki tua ini melihat seperti apa pahlawan umat manusia yang menyebut diri mereka naga. Suara itu mengingatnya lagi, sangat samar, seolah tidak mengerahkan kekuatan apapun, tiba-tiba di jurang, kabut hitam tak berujung melonjak, dan ilusi aliran waktu lahir. Senior, tunggu sebentar, ucap Yang Mulia Penghancur Bintang berkata dengan ngeri, dan beberapa Yang Mulia bertarung, tanpa syarat melepaskan kekuatan Yang Mulia. Aturan yang menakutkan tetap ada di sekitarnya, kekuatan Yang Mulia menyebar luas, dan itu bisa menghancurkan dunia. Sangat disayangkan bahwa mereka hanya mengungkapkan kekuatan sebenarnya dari Yang Mulia, mereka ditekan oleh energi tak terlihat, tiba-tiba tidak dapat bergerak, dan kemudian jatuh langsung ke jurang yang gelap. Hati mereka gemetar. Setelah menjadi Yang Mulia, siapa yang bisa menahannya, siapa yang bisa memanipulasi tubuhnya seperti ini?
Pada saat ini, mereka semua memikirkan leluhur mayat iblis ketika dia menyerang Qin Chen. Di lautan maya, mereka ditahan oleh orang-orang misterius yang muncul dan diseret ke kedalaman laut maya seperti anjing mati. Sekarang, adegan mereka sangat mirip. Monster macam apa Qin Chen ini? Mengapa yang kuat muncul setiap kali sesuatu terjadi? Pada saat ini, Qin Chen sendiri juga kaget, karena tubuhnya juga jatuh ke dalam jurang, dan dia tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Jurang besar tidak ada habisnya, mereka terus jatuh, dan beberapa orang bijak mengaum, meledak, dan memacu pelangi, dan bergandengan tangan beberapa kali untuk mencoba melepaskan diri dari gaya tarik ini. Tetapi mereka tidak dapat mengendalikan diri sama sekali, seperti menjadi ditelan oleh binatang raksasa yang menelan langit, tidak bisa menyingkirkannya sama sekali. Di atas jurang penguburan pedang, 5 master iblis besar dan orang kuat lainnya semua melihat semua ini dengan ngeri. Apa yang mereka lihat? Orang bijak yang hebat semuanya jatuh ke dalam jurang, dan berteriak ketakutan. Meskipun mereka tidak melihat terlalu banyak, mereka semua tahu bahwa bangsawan besar tidak sengaja memasuki tanah, tetapi ditelan oleh semacam kekuatan, membuat semua orang merinding ngeri. Semua orang bijak sedang panik saat ini. Meskipun bawah tanah ini kemungkinan besar adalah penguasa kuno paviliun pedang Tongtian, pihak lain seharusnya telah duduk selama bertahun-tahun, hanya menyisakan hantu. Apa tujuan menahan mereka ke dalam jurang? Meskipun mereka semua dari pasukan manusia teratas, pada saat ini mereka juga ketakutan, karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Mereka tidak lagi menahan diri, dan sekali lagi meledakkan energi terkuat di kedalaman jurang, berjuang sampai akhir dan berjuang keras. Mereka mendesak semua kekuatan mereka, jiwa mereka bergerak, menghancurkan kehampaan, dan ingin segera keluar dari sini. Tapi itu tidak membantu, mereka tetap terjatuh. Untungnya, niat pedang yang menakutkan di kabut hitam tidak terus menyerang mereka, jika tidak, mereka akan hancur berkeping-keping dan jiwa mereka tersebar. Segera, mereka melihat dasar jurang, lalu kulit kepala mereka mati rasa, dan mereka melihat sebagian dari pemandangan itu. Dalam kegelapan, satu demi satu mayat duduk bersila, dan satu demi satu peti mati perunggu dikuburkan, semuanya memancarkan suasana yang menakutkan. Mayat-mayat ini adalah ahli pedang terbaik. Mereka tidak terlalu besar dan bisa meledak. Nafas yang keluar bahkan dapat menghancurkan langit dan bumi, dan itu membentuk dunianya sendiri. Kabut hitam tak berujung ini dipadatkan oleh niat membunuh yang dikeluarkan oleh Master Kendo teratas ini. Namun, orang-orang ini sudah mati. Mereka telah mati selama ratusan juta tahun. Mereka semua telah menjadi mayat, tetapi semuanya khusyuk, dan tidak ada yang membusuk.